أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Artinya, sungguh Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Wallahu a'lam. Selanjutnya buka surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai sekalian santai dimuliakan Allah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr, memberikan peringatan, saling mengingatkan di jalan amal ma'ruf dan nahi mungkar, ya, bersifat tegas untuk kefasikan, kekafiran dan kemaksiatan, ya. Bukan mengikuti atau mengiyakan minimal dalam hati, oh nggak apa-apa, jangan. Minimal membenci seperti kita membenci neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini Ali Imran berfirman, syaitan rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Adalah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari mungkar, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung, ya. Ini dipahami karena Allah menurunkan syariat ini kepada Nabi SAW untuk memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki keadaan kita, supaya kita terhindar pada gangguan syaitan yang menyebabkan kita bisa sakit, bisa putus asa, putus harapan, ya.
bertambahnya keraguan, ketakutan, ketidaktenangan, kekurangan jiwa. Itu bisa terjadi kalau kita membiarkan kemaksiatan, apalagi kemaksiatan di sekitar kita, di rumah tangga kita, keluarga kita, orang tua kita, ya, istri, suami kita, anak-anak kita. Wajib kita mengingatkan, ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ragu dan tidak lemah lembut, enggak pada tempatnya gitu maksudnya. Jadi lemah lembut yang dimaksud lemah lembut di tempatnya gitu ya. Bukan di luar tempatnya. Artinya mengikuti atau mengiyakan atau enggak apa-apa. Toh bukan urusan saya, enggak boleh. Minimal kita kalau enggak bisa memberitahu, ya, enggak bisa kita mengingatkan, kita membencinya jika ada maksiat di hadapan kita. Atau kita yang paling baik memberi contoh atau menjadi contoh supaya mereka mengikuti kita. Nah, tentunya dengan istiqomah contoh tersebut. Di Al-Kalam ini Allah berfirman, ya, tepatnya di Al-Qalam ayat 8, ya. Allah berfirman, fala tuti'il mukadzibin, maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan. Artinya mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan di sini kenapa? Bermaksiat kepada Allah, memakan yang haram, melakukan perbuatan keji, ya, berzina, ya, membunuh, yang seperti itu. Melakukan perilaku-perilaku yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mendustakan ayat Allah namanya. Ya, tahu kebenaran tidak mengikutinya, bahkan, ya, menselisih hukum Allah dengan melakukan maksiat. Itu yang kita berikan pemahaman kepada mereka. Kalau kita diberikan kekuatan untuk menyampaikan hal itu. Kalau tidak, kita apa? Menjadi contoh kepada mereka supaya mereka mengikuti kita. Semaksimal mungkin bisa kita lakukan. Ya. Karena ayat 9, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Ya. Ketemu saudara, teman, ya, yang belum diberikan hidayah oleh Allah, ya. Kemudian kita diajak maksiat, diajak masuk tempat-tempat yang dilarang oleh Allah, kita mau. Enggak apa-apa, namanya saudara, kita nganter aja. Ya. Kalau kita tidak ikut minum, mungkin diajak ke diskotik kayak atau tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Kita tidak minum, cuma ngantar saja. Sama saja kita mendukung perilaku perbuatan keji dan maksiat tersebut. Ini remeh ya anakku. Tapi di sini bisa menghapus amal kita, bisa merusak amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa nggak dinilai. Berarti kita tidak memegang hukum Allah. Lunak ini maksud ini, ya. Berlaku lemah lembut yang dimaksud ini tetap dalam apa? Dalam menegakkan syariat agama, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa? Menegakkan hukum-hukum Allah. Ya. Tidak membiarkan, padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan na'udzubillah celakanya di dalam keluarga sendiri pun kita membiarkan. Gak sholat dibiarkan, tidak diingatkan, sehingga akan merugikan kita, merugikan khalayak, merugikan keluarganya, bahkan bisa merugikan masyarakat di sana. Karena begitu bermaksiat itu Allah akan menurunkan azab kepada orang-orang tertentu yang menentang Allah dengan nyata-nyata itu. Buktikan mana Allah bisa mengadab saya, maka buktikan. Orang terdahulu, kafir-kafir terdahulu, di zaman para anbiya terdahulu suka seperti itu. Buktikan, datangkan azab Allah jika kamu benar. Itu selalu mereka katakan, maka Allah hancurkan mereka. Tapi Allah tangguhkan umatnya Rasulullah. Supaya apa? Supaya ada spare waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah berfirman surat Al-A'raf ayat 157. Kalian buka Al-A'raf 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya allazi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yadh'u 'anhum israhum wal a'lalan allati kanat 'alaihim. Itu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, ya, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dengan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Kalau orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat 5 waktu, membaca Al-Qur'anul Karim, bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada mereka, ya, taat kepada orang tua, taat kepada suami, ya, hal itu diutamakan, maka mereka orang-orang yang apa? Orang-orang yang beruntung, ya, ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena taat kepada Allah. Sami'na wa ata'na kepada Rasulullah. Sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memaksiati Rasul, maka dia memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengimani Rasul, maka dia mengimani Allah Subhanahu wa taala. Apa memaksiati Rasul? Menghalangi orang untuk berlaku baik, atau membiarkan orang lain walaupun dia maksiat kepada Allah seterang-terangan, itu memaksiati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Ya. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itu orang-orang yang beruntung. Menolong Rasulullah, ya. Menolong perjuangan masyayikhmu. Kau datang lebih dahulu ke majelis ini, kau bawa orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, yang membutuhkan bantuan dan pertolongan, itu menolong Rasulullah, menolong agama Nabi SAW. Apa itu Islam? Menolong Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ridha dengan Islam. Ini hal yang biasanya remeh, ya. Anak tidak apa-apa, ini lancar biasa, seperti biasa saja. Tidak, wahai anakku, ini tidak biasa. Hal yang sulit itu memberi pemahaman, memberikan pengertian, itu tidak mudah. Dan lebih sulit lagi menjalankan di saat dia bisa memberitahu. Jadi banyak orang memberitahu, mampu memberitahu, tapi dia tidak menjalankan istiqomah. Dia malah bermaksiat kepada Allah. Yang itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang tidak beruntung. Orang yang beruntung adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mengajak orang lain untuk amal ma'ruf dan nahi mungkar. Ini adalah target kita untuk mendapatkan keridhaan Allah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Allah berfirman, surat At-Taubah ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud 'alaihim. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Ini ayat sering dipelintir oleh orang-orang kafir. Ya. Saya dipakai hujah oleh mereka seakan-akan Islam itu adalah radikal. Padahal ini tidak seperti itu. Dengan kita menjalankan perintah Allah, menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat yang tidak beriman kepada Allah, itu berarti kita apa? Memerangi mereka, orang-orang maksiat ini, memerangi setan yang mengganggu mereka, supaya mereka dapat hidayah. Sebenarnya itu, kita berbuat kebajikan, kita menjalankan perintah Allah, mereka melihat, oh begini wajah Islam, oh begini orang Muslim, gitu loh. Menjadi patokan, dilihat, oh gini, sungkan. Setelah sungkan, Allah berikan hidayah masuk. Jika dia ingin belajar kepada kita, bukan membunuh seperti itu. Pada zamannya, pada zaman Rasulullah,
Karena ada pertempuran, mereka mendahului menyerang Nabi, maka diperintah untuk memerangi mereka. Zaman sekarang memerangi mereka dengan memerangi hawa nafsu kita dulu, istiqomah kita dulu, ya, menjadi contoh kita. Jangan kita malah kita menjadi apa? Nampak maksiat kita menjadi-jadi, ya, sehingga dijadikan suatu patokan, oh ternyata muslim seperti ini, maksiat, perbuatan yang tidak baik, sama aja seperti kita. Tapi kalau menyampaikan sesuatu memaksa gitu, tidak. Jadi bukan berarti ini memerangi dengan pedang dan senjata, tidak. Di sini ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar, itu wahai nabi berjihad melawan orang kafir, wal munafiqina waghlud alaihim, orang munafik, dan bersikap berkeras terhadap mereka. Keras, ya. Apa? Permusuhan yang bermusuhan dengan kita. Kita bersungguh-sungguh, ya, berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh beramal soleh, tampakkan kepada mereka bahwa kita orang beriman, itu maksudnya, sehingga akan menjadi patokan mereka, gitu maksudnya, ya, bukan bertempur seperti itu. Dengan itu kita melawan setan. Begitu kita melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, maka setan itu meninggalkan kita. Bahkan kalau kita baca amalan, contoh kita baca amalan Ratibul Muhammad atau Ratibul Attas atau Ratibul Haddad, kita baca amalan itu 40 rumah depan, belakang, kanan, kiri, semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan cahaya, ya. Atau kita baca Al-Quran, 40 depan, kanan, kiri mendapatkan keberkahan, mendapatkan cahaya, artinya mendapatkan hidayah. Nah, mereka belum bisa menerimanya, belum bisa menangkapnya. Jadi mereka bisa menangkap atau menerimanya jika kita apa? Istiqomah kepada Allah. Ibarat kita mengasah pisau, nggak bisa sekali, berpuluh-puluh kali, maka insya Allah pisau itu akan tajam. Istiqomah kita akan menurunkan rahmat Allah, cahaya kebenaran, dan di sana di lingkungan kita akan Allah berkahi dengan kebaikan, sehingga banyak orang-orang jadi baik, minimal berubah akhlaknya jadi baik, maksimalnya dia akan mencari jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari jalan mereka. Kepingin tahu, minimal belajar, kepingin tahu seperti apa Islam. Kok dingin, kok tenang kita punya tetangga ini, ya? Begitu, kok tenang kita punya tetangga ini, kok nyaman dia, tersenyum, selalu enak dia. Oh, aku kepingin tahu siapa sih ajarannya. Sampai seperti itu, agama ini mengajarkan satu kemuliaan, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang apa? Dicintai, bukan dijauhi, ya. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Tempat mereka dalam neraka jahanam, itu seburuk-buruk tempat kembali. Jika mereka, ini dimaksud ayat ini, jika mereka tidak mau bertobat kepada Allah, dan kita sudah melaksanakan perintah Allah, sudah berusaha untuk memberikan pemahaman kepada mereka, itu urusan dia dengan Allah. Lakum dinukum waliyadin, baru kita katakan. Tapi kalau kita tidak berdakwah, saya mengatakan kafir begitu saja, itu suatu kesalahan. Dan tunjuk-tunjuk, sudah kafir memang kafir, jangan kita tunjuk kamu kafir, jangan seperti itu. Ya, berlaku adillah kamu kepada dirimu dan kepada mereka dengan apa? Berdakwah, ya, mengajak mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Buka surat Al-Fat ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah wallazina mahu asyiddahu 'alal kuffar ruhamahu bainahum tarahum ruk'an sujadan yattabaghuna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fil taurat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja sat'ahu fa'azahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu allazina amanu 'amilu salihati minhum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka
yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah tidak menjengkelkan hati orang-orang kafir dan kekuatan orang-orang beriman, orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar, ya. Jadi orang yang bersama Rasulullah itu tegas kepada orang-orang kafir, apa? Menunjukkan bahwa dia ini orang beriman. Kita wajib menunjukkan kita orang beriman, wahai anakku. Kita tidak usah khawatir, tidak usah malu kalau kita di Islam. Kita tunjukkan kita beriman kepada Allah. Kita tunjukkan kita istiqomah di majelismu. Tunjukkan pada mereka bahwa mereka akan melihat hidayah, akan melihat kebaikan di kita, dalam diri kita. Ya, mungkin sebagian mereka ada yang jengkel kepada kita, tapi sebagian mereka juga akan ada yang menyenangi kita, bahkan bisa menyayangi kita walaupun mereka orang-orang kafir. Kenapa? Asbab daripada apa? Daripada ketekunan kita, ruku dan sujud kita, ya, bacaan Quran kita, ya, sabar kita, ya, sholawat kita, ya, taubat kita, sedekah kita, berbuat baiknya kita kepada mereka. Ya, contoh fakir, tiap kurban, potong kambing, bagi tetangga, walaupun mereka orang kafir dan tidak beriman, saya bagikan daging kambing pada mereka. Harapannya apa? Menunggu hidayah dari Allah. Siapa tahu dia makan daging kambing yang halal, mengalir dalam darahnya, maka memudahkan untuk mendapatkan rahmat dari Allah, memudahkan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perjuangan kita. Gitu loh. Keras di bidang apa? Menunjukkan kebenaran Islam. Saya ini orang Muslim gitu. Keras di situ. Ya. Bukan ragu untuk menunjukkan kita benar. Ya. Ini perlu disampaikan kepada kalian semua supaya apa? Supaya kita berdaya guna gitu ya. Ya, sekarang majelis kita di tengah-tengah Banjar Adat. Ini bukan Banjar Dinas, Banjar Adat. Bagaimana kita bisa bergaul dengan mereka? Ya, bukan menjauhi mereka. Atau bukan sedikit dibikin apa, ada masalah sedikit kita terus tidak mampu, ribut, jangan. Tapi kita legowo, ikhlas, sabar. Bantu mereka yang susah, bantu mereka yang mendapatkan kesulitan. Ya, karena itu perintah agama. Itulah memerangi setan yang menempel pada mereka yang berusaha untuk menyerang kita, gitu loh ya. Ya. Kalau zaman dahulu setan yang menempel di orang kafir itu mereka menyerang betul-betul dengan menggunakan senjata orang kafirnya. Kalau sekarang mereka tidak menyerang dengan cara begitu, mungkin dengan cara-cara lain. Karena kedengkian di dalam hati mereka, maka kita mudah mengalahkan mereka dengan apa? Dengan istiqomah kita, sopan santun kita, tata krama kita, ya, sapaan kita, ya, berbaginya kita dengan mereka. Itu maksudnya. Itu pertempuran kita dengan orang-orang kafir. Ya, jangan disamakan dengan zaman Rasulullah. Ya, zaman awal mula Islam, kebangkitan Islam itu berbeda dengan sekarang. Ya. Sekarang apa? Kesabaran. Berjuang dengan sabar, berjuang dengan ikhlas karena Allah. Ya. Kita lawan kemaksiatan itu dengan istiqomah dan kesabaran. Satu orang yang sabar akan menyelamatkan 10 orang kafir. Kalau sungguh-sungguh kesabarannya, apa? Dia akan mendapatkan hidayah 10 orang ini. 10 orang yang sabar akan membuat 100 orang itu apa? Beriman kepada Allah. Kesabarannya loh ya, kesabaran maksudnya. Yang benar-benar sabar. Yang benar-benar istiqomah dalam kesabaran. Ya. Bukan asal sabar saja, tapi istiqomah dalam kesabaran. Ya. Itu perlu dipahami. Ya. Sehingga betul-betul Allah tunjukkan kepada kita akibat perilaku kita. Itu apa? Kita jadi orang yang beruntung. Ini sampaikan sini. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihat minhum maghfiratan wa ajran adima. Ya. Ini dikasih pemahaman Allah gampang sekali. Ya. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya. Ampunan dan pahala besar. Apa? Berjihadnya itu loh. Ya. Jadu fisabilihi dari menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Ampunan Allah, maghfirahnya Allah dan pahala yang besar. Ya. Yaitu wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihat minhum maghfiratan wa ajran adima. Ya. Ini dipahami. Ya. Jangan khawatir dengan
berlaku baik, jangan khawatir dan berlaku kebajikan, dan khawatir dan tegas. Kalau tidak, tidak. Pak, mari Pak, ya, kita minum dulu Pak, mari Pak. Terima kasih. Ya. Lewati, jangan kok duduk di sana. Nah, karena menghormati tetangga duduk sana, ya duduk aja, tidak usah minum. Ya sama saja kamu dengan mereka. Kamu bersikap lunak dengan mereka, supaya mereka bersikap lunak denganmu, nggak ada gunanya. Dari Al-Kalam tadi disampaikan di Al-Kalam. Ya. Ya. Bukan seperti itu caranya. Bersifat tegas. Kalau bisa, jangan minum seperti ini. Banyak-banyak nanti sakit. Itu satu. Al-Fakih pernah sampaikan seperti itu, udah berkali-kali, tapi nggak berubah. Ya udah. Saya doakan kepada Allah. Kalau saya bersikap keras pada mereka, ya mereka lari. Ya. Ya, mereka hanya takut kepada al-fakir, ya, sebagai mungkin kepangkatan atau gini, tapi tidak mendapatkan hidayah. Kalau kita dengan sabar, insya Allah mereka akan sedikit-sedikit apa berjadi baik, dan insya Allah di sulbi mereka bisa hadir atau lahir orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, bertobat kepada Allah, menerima ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, bukan An-Nisa 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum min syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Ya, Al-Fakir sering ingatkan ini. Ya, kalau kalian tidak taat kepada Al-Fakir, kepada gurumu, mengikuti ajarannya, menjalankan perintah Allah, baca aurat, istiqomah di majelis, jangan terlambat dalam sholat, tambah sunnahnya, tambah puasanya, kamu tidak akan dekat dengan Allah dan Rasul. Ya, tidak akan ada kebaikan, kebaikannya akan minim, bahkan kejahatan akan datang, gangguan setan akan masif menyerang kita. Ya, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran. Kepada Allah itu kepada Al-Quran maksudnya, ya. Kepada cahayanya Allah, jalan. Ya. Nah, Al-Quran itu dipegang apa? Ya ada di gurumu. Ya. Yang memegang hukum-hukum Allah, maka bertanyalah. Jangan berprasangka buruk supaya bisa menyelesaikan masalah. Dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Lebih baik akibatnya. Lebih baik buat kita dan lebih baik akibatnya. Lebih baik buat kita apa? Kebaikan kita, kehidupan kita akan berubah gitu loh. Tertib, teratur. Kalau orang hidupnya tertib dan teratur akan jadi satu kebaikan yang besar buat dirinya. Akan ada perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Ya. Jangan kita, orang kafir aja yang hidup tertib, dia akan berubah kehidupannya. Apalagi kita. Allah akan berikan dunia kepada mereka, orang yang tertib dan menjalankan kehidupan, yang menjaga bumi. Ingat, bumi diwariskan kepada orang siapa? Orang-orang beriman, bukan orang kafir. Ya. Ya itu. Jadi kita kalau betul-betul kita menjaga, melestarikan bumi, dengan apa caranya? Dengan istiqomah, mengajak dalam kesabaran, mengajak dalam ketakwaan kepada Allah. Ya, sehingga lingkungan kita aman, lingkungan kita terjaga, terbebas daripada kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang sekitar kita. Allah menjaga kita. Bahkan Allah memberikan hidayah, Allah menurunkan rahmat kepada lingkungan kita jika kita bersungguh-sungguh beriman kepada Allah, menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Al-Hujurat 15 Allah berfirman, dalam syaitan rajim, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, karena mereka tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu nih yang bagaimana? Al-Fakih pernah sampaikan, tidak ragu-ragu menunjukkan keislamannya, menunjukkan kemukminannya. Ya, menunjukkan amal solehnya, kesungguhan, tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Lam yartabu, tidak ragu-ragu. Ya, ini pahami ini.
Dia ragu-ragu dalam menjalankan perintah Allah. Dia ragu-ragu dalam mentelaah Al-Quran, menjalankan Al-Quran. Ini sudah disampaikan tuh benar-benar harus diterima, harus dijalankan. Ya. Ulaika humus shadiqun. Kemudian mereka ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ulaika humus shadiqun, orang yang benar. Gimana sih orang yang benar? Orang yang menjalankan syariat agama ini itu orang yang benar. Ya. Maka Allah akan jaga daripada kesulitan ekonomi. Allah akan jaga kesulitan kehidupan. Allah akan jauhkan daripada bala, musibah, penyakit. Kenapa? Karena kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Di sana ini yang membuat kita itu lalai. Anggap sudah tidak apa-apa, hidupkan seperti ini aja. Kita lakukan yang apa kita lakukan, itu sudah kehendak Allah. Jangan menyalahkan Allah tentang hal ini. Karena Allah sudah tentukan beberapa ketentuan dan kita memilihnya. Mau menjadi A, atau menjadi B, atau menjadi C, atau menjadi D, terserah daripada kita. Kita yang menentukannya. Kalau kita memilih A, tentu A tempat yang tidak baik, ya kita milih ke sana. Kalau kita mati dalam keadaan tidak beriman, itu salah kita. Karena itu ketentuan Allah. Mati dalam keadaan tidak beriman itu ketentuan Allah di bidang itu. Kita memilihnya, kita bisa berpikir kenapa kita memilihnya. Supaya kita mati dalam keadaan kafir. Ya. Kalau B baik, terus kita mau ke sana, atau di sana ada kebaikan, ya, ada mati syahid, kita berjuang di jalan Allah dengan harta dan amwal wa aulad, ya, dengan harta dan anak kita berjihad di jalan Allah, ya, dengan jiwa wa anfus, ya, insya Allah kita akan mati dalam keadaan syahid. Itu pilihan. Kematian dalam keadaan kafir atau kematian dalam keadaan syahid itu pilihan daripada hamba. Di mana dia akan berpijak, ya. Jadi diberikan akal pikiran kok, ya. Diberikan kelebihan akal pikiran untuk memikirkan mana yang hak, mana yang batil itu dimudahkan oleh Allah. Apalagi seperti kita yang istiqomah seperti ini, yang selalu mohon, ya Allah, berikan pemahaman kepada kami yang hak dan yang batil, ya Allah. Mudahkan kami untuk memilih yang hak dan menjauhi yang batil. Kenapa pakai selalu begitu? Supaya apa? Supaya kita tetap menjalani Allah. Supaya kita mudah memilihnya, tidak ada samar, tidak ada keraguan itu. Nah, keraguan di sini yang dimaksud. Tidak boleh. Dan menentukan jalan kita. Baik-baik pilih. Tidak usah lagi tengok ke kanan kiri. Pilih yang baik. Pilih syariat agama Allah. Pilih yang mendapatkan rahmat Allah, hidayah Allah, keberkahan hidup. Pilih yang itu, bukan pilih yang sesat. Kita bisa kok milih yang baik. Kita juga bisa masuk yang kesesat. Tinggal kita pilih di tengah-tengah persimpangan. Mau kemana kita? Mau yang ke hak apa yang ke batil? Itu sudah Allah tunjukkan kepada kita. Diilhamkan kepada kita dua hal, yaitu kebaikan dan kesesatan. Yang mana kita pilih? Ya kita sendiri. Jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Allah berfirman surat Al-Ahzab ayat 28 untuk menguatkan daripada yang Abang Al-Fakir sampaikan tadi barusan di Al-Hujurat 15. Al-Syaitanir ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu. Jadi maksudnya mut'ah itu pembayaran. Kalau orang dicerai itu kan pasti diberikan haknya, ya. Istilahnya kayak gono gini seperti itu. Kalau dia memilih untuk meninggalkan suaminya, gitu ya. Dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Artinya ini dimaksudkan kalau kita, ya, punya istri, ya, istri kita tidak mau bertobat kepada Allah, ya, lebih memilih untuk foya-foya, ya, untuk hal yang tidak baik, diperingatkan tidak mau, bahkan melakukan maksiat besar, itu boleh seperti ini. Diperingatkan tidak bisa, bahkan dipukul pun boleh, ya. Ya. Tapi kita apa? Bersandar pada hukum Allah. Diperingatkan tidak bisa, dengan pemahaman tidak bisa, maka ya kita dera, mungkin dengan pukul di kakinya,
dengan pukulan yang ringan. Hanya untuk apa? Supaya mengingatkan dia. Ya. Ini untuk istri-istri kita. Seandainya kita, untuk keluarga kita. Karena kita wajib mengingatkan mereka. Istri termasuk anak. Ya. Paham ya? Istri kita ingatkan, anak juga kita ingatkan, keturunan kita ingatkan untuk tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Ahzab 29, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad darul akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sungguhnya Allah menjadikan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Ya. Memberikan pilihan kepada istri yang tidak mau beriman kepada Allah. Istri yang durhaka kepada suami, pastinya durhaka kepada Allah. Ya. Berikan pilihan ini, ya. Mau sama aku terus atau kamu mau lepas daripada aku? Dan kamu tidak beriman kepada Allah. Kalau kamu mau sama aku, maka ikuti jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Menegaskan tegas. Hukum Allah itu tegas, dikasih tahu gini, bukan berarti kita mau ceraikan dia, tidak. Kamu mau pilih aku atau pilih Allah apa pilih dunia? Kalau kau pilih dunia, ya enggak mau, kalau dia mau cerai mau gini. Nah, itu permintaan dia. Sehingga dia hanya memilih dunia untuk kepentingan pribadinya dia, karena sudah bisa diberitahu selalu maksiat kepada Allah. Dan enggak ada pilihan lagi, ya kita ceraikan dengan cara yang ma'ruf, kita berikan sebagian harta kepada dia. Ya. Tapi kalau bisa diperbaiki, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, berusaha supaya tidak menceraikan, ya, berusaha untuk memberitahu, memberikan pemahaman, memberikan contoh, menjadi contoh, itu yang penting. Jangan asal main cerai gitu ya. Ya, mut'ah itu pembayaran, memberikan haknya. Nah, dia memilih dunia mungkin ya. Dia mau bersenang-senang saja, maka berikan haknya. Ya, kono gininya, itu maksudnya. Ya. Nah, itu. Kemudian Allah firman surat Toha ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar dan atau takut. Artinya menyampaikan sesuatu ya kepada istri kita, kepada anak kita, kepada saudara kita, kepada orang dekat kita dengan cara yang baik. Memberikan peringatan itu dengan cara yang baik, bukan dengan kasar. Bukan dengan tampang yang apa? Yang tidak suka atau tampang yang benci gitu, ya. Yang menolak gitu, ya. Rasanya kayak mau terpaksa menyampaikan sesuatu yang baik. Ya. Artinya dengan lemah lembut, dengan cara yang baik, sehingga mereka terbuka hidayah di hatinya. Kalau tidak mau ya tinggalkan, seperti tadi istrinya. Kalau tidak mau diberikan pemahaman tentang agama, dia bermaksiat kepada Allah, dia hanya milih harta, dia minta cerai, serahkan hartanya, ceraikan dengan cara yang ma'ruf. Jadi tidak masalah dengan mereka, memang orang-orang yang tidak mau diperbaiki. Tapi diingatkan dulu, bakal kau pilih Allah, maka ikutilah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasus kedua kan Fir'aun tadi. Ya, Allah masih mengharapkan Fir'aun itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikirimlah Nabi Musa, Nabi Harun untuk datang ke Fir'aun, menyampaikan dakwahnya, risalahnya dengan apa? Dengan lemah lembut. Semua nggak boleh dengan kasar. Dengan tetangga kita jangan kasar, ya. Dengan teman kita jangan kasar, dengan saudara kita jangan kasar, apalagi dengan istri dan anak kita. Walaupun mungkin dia maksiat kepada Allah, dengan cara yang paling baik, ya. Dan tidak mungkin istri dan anak itu maksiat kepada Allah. Ini tidak mungkin, kecil kemungkinan. Dia kita bisa menjadi contoh kepada mereka. Kita melakukan amal soleh, kita berbuat kebajikan, ya. Kita tidak maksiat kepada Allah. Kadang istri itu ikut dengan suaminya maksiat kepada Allah, maka dia maksiat juga, membalas. Kadang begitu. Karena rentan wanita itu, rentan, mentalnya rentan, hanya ada perasaan di depan, pikiran dan semuanya ada di belakang. Jadi kita yang nanti salah, kita yang salah didik kepada mereka. Nah, terus menceraikan seenaknya saja, itu diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sudah memberikan kebaikan dan memberikan contoh yang baik, sudah
sudah mengajak kebaikan, dia tetap saja maksiat, bahkan maksiat yang diharamkan oleh Allah yang paling besar. Ya, mungkin berzina, mungkin bebas kehidupannya. Ya mungkin kita harus lepaskan dia, ya, dengan memberikan haknya sudah. Tidak mau diberikan pemahaman. Ya, tapi saya kira itu kecil kemungkinan untuk kita, insya Allah. Ya, nah ini Al-Fakir jelaskan gitu ya, bahwa lemah lembut itu penting. Ya, diberikan pilihan keluarga itu. Kamu mau yang hak, berarti kamu ikut jalan Allah. Kamu mau yang batil, ya kamu saya lepas. Kalau kamu mau silahkan. Ya, pilihan kok. Karena bisa diperbaiki. Ya, tapi setidaknya kita bisa menjadi contoh bagi mereka. Bukan memberi contoh saja, ngomong saja, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Ya, bahkan kita ragu dengan agama kita ragu dengan ibadat kita ragu dengan sholat kita ragu dengan puasa kita. Masa diterima? Begitu kita, pandangan kita. Nah, ini membuat kita apa? Tidak mendapatkan keberkahan di rumah tangga kita. Ya, yang ada malah apa? Keraguan terus, sehingga prasangka akan tumbuh terus. Konyong-konyong akan menjadi masalah kepada kehidupan kita pada hari-hari selanjutnya, ya. Yang dipahami itu. Ya. Kemudian Allah berfirman surat Al-Kahfi, ya, ayat 19. Ya. Ini adalah inti bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bermuamalah, memberikan pemahaman kepada orang lain. Ya, ini bisa jadikan contoh untuk kehidupan kita sehari-hari. Syaitan rajim. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Qala qailu minhum kam labithtum. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Ya. Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Ya. Berkata yang lain lagi, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyandur ayyuha azka ta'aman fal ya'tikum birizqin minhu wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Ya. Ini maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang baik, dan bawalah sebagian makanan ini untukmu, itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Ya, apakah orang di bawah yang ini? Sekali lagi, ya. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyandur ayyuha aska ta'aman falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Ya, wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Terkadang kita menyampaikan sesuatu itu lihat-lihat orang. Ada orang yang diberikan peringatan, pemahaman, mau nerima. Ada istri yang diberitahu sedikit, mau nerima. Ada yang diberitahu sedikit, nyamplak, ngomong, menjawab, membalas suaminya. Ya. Ada yang beri pemahaman sedikit, suaminya ngamuk-ngamuk, banting-banting gelas piring. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang mau mendengarkan. Lihat dulu keadaannya. Sedangkan bisa disampaikan, ya, maka sampaikan dengan cara baik. Dan kebaikan ini harus dengan cara baik. Kalau nggak bisa, menjadi contoh itu udah penyampaian yang paling lembut. Wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Itu adalah menyampaikan dengan cara yang lembut. Mungkin tidak harus menyampaikan, kamu ayo sholat. Nanti kalau sholat nanti kamu sakit, nanti gini. Mungkin dia bisa menerima, kamu so alim. Tapi kalau kita sholat di depannya dia, kita sering nampak di depan hadapan dia kita sholat. Minta berdoa kepada Allah. Kita tunjukkan kita ini betul-betul hamba Allah.
Menunjukkan boleh, bukan riya. Tapi ini memberikan pembelajaran kepada dia, tujuannya untuk memberikan pembelajaran kepada orang lain itu. Itu lemah lembut namanya. Itu memberitahu dengan cara lemah lembut, dengan perilaku kita, gak hanya ucapan kita. Ayo sholat yuk. Gak usah dipaksa. Ya duluan, oh iya, sholat di wudhu, sholat di depannya dia. Ayo kamu ke masjid yuk. Harus duluan, ya ke masjid. Yang penting kita ada memberitahu dengan cara yang baik. Ah, ayo ke masjid. Kamu ini kayak apa aja, azan dengar nggak mau ke masjid, kafir kamu. Ah, nggak boleh seperti itu. Kalau kita kasar seperti itu, maka akan menjauhi kita orang-orang beriman. Harus lemah lembut, nggak boleh kasar. Kalau kita kasar, mereka akan menjauhi kita sekonyong-konyong, ya tidak mau menerima agama kita, tidak mau menjadi bagian daripada orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kasar sama istri kita kasar pada suami kita kasar pada anak kita, mereka tidak akan menerima hidayah. Sulit masuk hidayahnya kepada mereka. Kenapa? Karena kaku kita. Kita hanya bisa menyampaikan, tapi kita tidak melaksanakan. Maka inilah ya kenapa perlunya duduk ya untuk bermajelis ya, membaca Al-Qur'an, melembutkan hati kita ya. Kemudian apa? Menjadikan pembahasan ya ini untuk dibahas ulang. Sebagai apa? Sebagai penyampaian. Dibahas ulang tuh penyampaian. Setelah kamu tadabbur kembali, kamu bisa sampaikan kepada sekitarmu. Minimal mengingatkan. Kalau istrimu di sini, suamimu di sini, tinggal mengingatkan. Oh ini kata Habib begini. Ya kita ikutin. Hanya mengingatkan seperti itu doang. Ya. Itu perlu sabar. Watawassaw bil haqq, perlu sabar, tidak perlu memaksa. Ya, bukan paksaan yang perlu, tapi kesabaran. Tapi kita dengan istiqomah melakukan dengan getol, insya Allah kita semua akan dalam kebaikan. Ya, usikum wa nafsi taqullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami ya Allah. Berikanlah kami petunjuk ke jalan-Mu ya Allah. Mudahkanlah kami melaksanakan ibadah. Berikanlah kami kemudahan untuk memberikan pemahaman pada orang lain ya Allah. Berikanlah kelembutan hati kami untuk menyampaikan sesuatu yang baik, yang hak. Mudahkanlah mereka menerimanya ya Allah. Jadikan bagian daripada kebaikan yang telah pernah Rasulullah sampaikan kepada kami melalui Al-Quranul Karim yang telah Kau kirimkan kepada hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Maka lunakkanlah hati kami juga dengan Al-Quran ya Allah, sehingga apa yang disampaikan oleh kami bisa diterima oleh khalayak umat dan orang-orang yang kami temui ya Allah. Kemudian supaya kami juga mampu melaksanakan perintah-Mu, tidak menjauhi larangan-Mu, termasuk istri, suami, anak kami, keluarga kami, hadiah taulan kami ya Allah. Berikanlah kemudahan semua melaksanakan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu ya Allah. Berikanlah keberkahan bagi kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.